Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu ada internal audit activities atau kegiatan audit internal, di mana yang akan saya bahas di sini adalah scope of audit internal atau ruang lingkup audit internal. Manajemen risiko yang sukses bergantung pada 4 keluaran berbasis risiko yang penting yang dapat dirangkum sebagai MADE 2, di mana di sini ada mandatory, insurance, decision, dan effective and efficient. Kita membahas yang pertama dulu, yaitu mandatory, di mana kita sebagai audit internal itu wajib memenuhi sesuai dengan hukum atau permintaan pelanggan, klien, dan standar yang berlaku. Kemudian ada insurance, di mana merupakan suatu jaminan untuk tim manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian ada decision, di mana pengambilan keputusan itu didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Kemudian ada effective and efficient, proses inti yang efektif dan efisien di seluruh organisasi. Nah, jelas bahwa jika hasil ini akan disampaikan dengan sukses dan semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama, dan itu termasuk kerjasama antara manajemen risiko dan juga audit internal. Pengendalian internal berkaitan dengan metode, prosedur, dan pemeriksaan yang ada untuk memastikan bahwa organisasi bisnis mencapai tujuannya. Kemudian karena pengendalian internal berkaitan dengan pemenuhan tujuan, ada hubungan yang jelas dengan kegiatan manajemen risiko. Nah, kegiatan pengendalian internal dalam organisasi besar kemungkinan akan dievaluasi oleh Departemen Audit Internal. Dalam beberapa kasus, fungsi audit internal dapat dialihdayakan ke firma akuntansi eksternal. Meskipun ada perbedaan antara pendekatan dan kegiatan audit internal dan manajemen risiko, ada area kepentingan bersama. Audit internal terutama berkaitan dengan jaminan risiko dan memvalidasi kontrol dan prosedur yang ada untuk mengelola risiko. Umumnya dianggap tidak pantas bagi auditor internal untuk menjalankan fungsi eksekutif dengan membantu manajemen dalam identifikasi, desain, dan implementasi langkah-langkah pengendalian risiko tersebut. Namun pengendalian risiko sangat penting untuk keberhasilan organisasi, dan oleh karena itu dipertimbangkan sebagai fungsi eksekutif. Peran audit internal. Jadi peran audit internal adalah meninjau bagaimana risiko dikelola di dalam organisasi. Nah, auditor juga mengevaluasi apakah pelaporan risiko itu sudah dilakukan dengan baik dan apakah proses manajemen risiko itu berjalan secara efektif. Selain itu, auditor akan memeriksa apakah pengendalian yang ada benar-benar diterapkan dan mampu mengurangi risiko. Nah, jika ditemukan pengendalian yang kurang efektif, audit internal dapat memberikan rekomendasi perbaikan. Namun, keputusan akhir tetap berada pada manajemen yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional. Tahapan internal audit. Jadi, pelaksanaan internal audit itu umumnya melalui 4 tahap utama. Nah, yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Nah, pada tahap ini, auditor itu memberikan informasi kepada pihak yang akan diaudit, melakukan pertemuan awal, terus mengumpulkan data, dan menentukan area mana yang akan diperiksa. Nah, yang kedua, itu ada yang namanya field work. Jadi, pada tahap ini, auditor itu mulai melakukan pemeriksaan dengan menguji pengendalian internal dan mengamati aktivitas yang ada untuk menilai apakah kontrol itu tersebut berjalan dengan efektif ketika audit report. Atau jadi setelah pemeriksaan selesai, auditor menyusun laporan yang berisi temuan, kesimpulan, serta rekomendasi perbaikan.
Nah, terakhir itu ada follow up. Nah, pada tahap ini, auditor itu meninjau apakah rekomendasi yang diberikan itu sudah ditindaklanjuti oleh manajemen atau belum. Oke, di sini kita bakal bahas tentang manajemen resiko dan juga audit internal. Yang pertama itu ada hubungan kerja manajemen resiko dan audit internal. Nah, hubungan kerja antara fungsi manajemen resiko dan juga audit internal itu sangat penting untuk dikelola secara hati-hati agar saling melengkapi tanpa mengorbankan kemandirian dari masing-masing fungsi tersebut. Jadi ada sifat saling melengkapi, jadi kedua peran ini memiliki fokus yang sama, yaitu pengelolaan resiko dari organisasi. Jadi perencanaan yang terkoordinasi itu dapat memastikan implementasi protokol resiko yang lebih efektif dan berbagi praktik yang terbaik. Lalu ada perbedaan jalur pelaporan. Nah, kepala audit internal itu biasanya melapor kepada anggota dewan non-eksekutif paling senior seperti komite audit yang merupakan seorang ketua untuk menjaga independensi. Lalu manajemen resiko itu biasanya melapor pada anggota dewan eksekutif seperti direktur keuangan atau sekretaris perusahaan. Lalu ada kolaborasi dalam workshop. Jadi keduanya itu harus menghadiri workshop penilaian resiko. Manajer resiko itu berperan untuk memfasilitasi workshop tersebut, sementara audit internal itu akan memantau pengendalian yang dihasilkan di kemudian hari. Selanjutnya ada fokus pengujian. Jadi audit internal itu berfokus pada dampak nyata dari tindakan pengendalian di lapangan dan melakukan pengujian data untuk memastikan fakta bahwa pengendalian tersebut bekerja sesuai dengan asumsi yang ada. Selanjutnya ada model 3 lini pertahanan dalam audit internal. Nah, jadi di audit internal itu memiliki komponen kunci dalam 3 lini pertahanan untuk memastikan tata kelola resiko itu baik. Yang pertama itu ada lini pertama yang dipegang oleh manajemen yang memiliki tanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mengelola resiko secara harian melalui operasional bisnis. Yang kedua itu ada lini kedua, yaitu fungsi spesialis. Jadi fungsi seperti manajemen risiko, kepatuhan, serta kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat membantu manajemen dalam mengembangkan pendekatan dan standar pengelolaan risiko. Lalu ada lini ketiga, yaitu audit internal yang memberikan asuransi independen dengan memeriksa apakah proses dan kerangka kerja manajemen risiko yang dilakukan di lini pertama dan kedua itu sudah efektif dan efisien gitu. Nah, hal ini tuh memiliki peran juga di GRC, yaitu Governance, Risk, and Compliance. Jadi dalam kerangka GRC ini, Dewan itu melihat audit internal untuk memberikan asuransi objektif mengenai kecukupan kerangka kerja, manajemen risiko, dan pengendalian internal di seluruh organisasi yang ada. Oke, selanjutnya lanjutan dari tadi itu ada peran audit internal dalam IRM. Jadi berdasarkan posisi dari Chartered Institute of Internal Auditors, aktivitas audit internal dalam IRM itu dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada peran inti atau core roles yang memberikan asuransi pada proses manajemen risiko, memastikan risiko dievaluasi dengan benar, mengevaluasi pelaporan risiko utama, dan juga meninjau pengelolaan risiko utama. Yang kedua ada peran sah dengan pengamanan atau legitimate roles with safeguards. Jadi aktivitas yang boleh dilakukan namun memerlukan pengawasan agar hal ini tidak mengganggu independensi seperti memfasilitasi identifikasi risiko, melatih manajemen dalam merespon risiko, dan juga mengkoordinasikan aktivitas IRM itu sendiri. Nah, yang ketiga, terakhir, itu ada peran yang tidak boleh dilakukan. Jadi audit internal itu tidak boleh menetapkan selera risiko atau risk appetite, memaksakan proses manajemen risiko, lalu mengambil keputusan tentang respon risiko, atau juga bertanggung jawab secara langsung atas manajemen risiko tersebut. Nah, yang keempat, ini selanjutnya kita bahas tentang tanggung jawab manajemen terhadap risiko. Jadi meskipun audit internal itu memberikan dukungan asuransi, kepemilikan risiko ini tetap berada di tangan manajemen sepenuhnya. Jadi
Kepemilikan resiko atau risk ownership itu tanggung jawab utama pengelolaan resiko tetap berada pada manajemen eksekutif organisasi. Lalu penyelarasan konteksnya, resiko itu tidak boleh dikelola di luar konteks yang memunculkan resiko tersebut. Jadi manajemen operasional itu yang paling memahami konteks bisnis dan harus menjadi pemilik resiko tersebut. Lalu ada pembedaan tugas, yang dimana manajemen resiko itu membantu dalam penilaian dan desain pengendalian. Sementara audit internalnya itu menguji implementasi yang dilakukan. Lalu untuk keputusan akhir mengenai pengendalian itu tetap di tangan lini manajemen. Tanggung jawab manajemen atau manajemen responsibilities. Jadi, manajemen itu memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola risiko organisasi. Meskipun fungsi manajemen risiko dan audit internal membantu dalam proses pengendalian dan evaluasi, kepemilikan risiko tetap berada pada manajemen. Nah, karena itu pembagian peran antara manajemen risiko dan audit internal harus jelas agar proses pengelolaan risiko berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Selanjutnya ada 5 lini jaminan atau 5 lines of assurance. Jadi model 5 lines of assurance ini tuh merupakan pengembangan dari model 3 lines of defense. Model ini memberikan pendekatan yang lebih luas dalam pengawasan dan pengelolaan risiko organisasi dengan melibatkan berbagai pihak yang memberikan assurance atau jaminan atas efektivitas manajemen risiko. Yang pertama ada Board of Directors. Ini tuh bertanggung jawab memastikan proses manajemen risiko berjalan efektif. Yang kedua ada senior eksekutif atau senior manager, bertugas membangun dan memelihara sistem manajemen risiko yang kuat. Yang ketiga ini business unit leaders. Ini tuh mengelola risiko operasional sehari-hari dan memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang keempat itu special risk function, yaitu unit khusus seperti keamanan, hukum, treasury, atau IT yang memberikan keahlian dalam pengelolaan risiko tertentu. Dan yang terakhir kelima ini internal audit, memberikan penilaian independen mengenai keandalan proses manajemen risiko dan menyampaikan laporan kepada dewan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pelaporan manajemen risiko. Jadi yang pertama pada pelaporan risiko. Nah, pelaporan risiko itu adalah proses penyusunan dan juga penyampaian informasi terkait manajemen risiko dalam sebuah organisasi. Nah, ini ada beberapa hal utama dalam pelaporan risiko. Yang pertama, dokumentasi manajemen risiko mencakup administrasi risiko, rencana tindakan, laporan insiden, dan juga laporan kinerja risiko. Lalu yang kedua adalah laporan kinerja risiko sering disertifikasi oleh pihak ketiga seperti auditor eksternal. Lalu yang ketiga ada pedoman FRC menegaskan bahwa Dewan Direksi bertanggung jawab atas proses manajemen risiko, identifikasi risiko utama, budaya risiko, mitigasi risiko, monitoring, dan juga komunikasi risiko. Lalu yang keempat ada persyaratan pelaporan semakin kompleks hingga organisasi kadang harus membuat berbagai laporan untuk regulator atau juga pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir, beberapa organisasi juga menerbitkan laporan khusus seperti laporan CSR untuk menunjukkan kinerja sosial dan juga tata kelola mereka. Kemudian mari kita membahas mengenai Sarbanes-Oxley Act of 2002. Nah, jadi Sarbanes-Oxley Act of 2002 atau SOX ini tuh dibuat setelah skandal perusahaan yang ada di Amerika Serikat untuk meningkatkan akurasi dan juga transparansi dari laporan keuangan mereka gitu. Dengan mengharuskan perusahaan itu untuk memiliki kontrol internal atas laporan keuangan mereka. Kemudian ada di Section 302 yang dimana manajemen itu harus memvalidasi keakuratan dari laporan yang mereka terbitkan. Kemudian untuk Section 404 yang dimana audit eksternal dan juga penilaian risiko pada sistem pelaporan keuangan. Kemudian mereka juga akan menggunakan kerangka manajemen risiko seperti Committee of Sponsoring Organizations of the Trade Commission atau COSO atau COSO. Nah, kemudian adanya juga kepatuhan terhadap SOX itu sering dianggap mahal dan juga kompleks. Lalu dengan XOX yang mahal dan juga kompleks, apakah SOX ini itu efektif? Jadi banyak CEO yang menilai bahwa SOX ini itu sebenarnya malah membebani perusahaan mereka. Namun di sisi lain, SOX itu dapat meningkatkan kepercayaan investor dan juga publik. Tidak banyak bukti peningkatan standar etika bisnis. Contohnya, seperti General Electric membayar sebanyak $200
kepada US Securities dan juga Exchange Commissions pada 2020 karena menyesatkan investor. Jadi SOX ini memang kompleks dan juga mahal, dan beberapa CEO itu memang menganggap bahwa SOX ini itu membebani perusahaan mereka karena mereka membutuhkan biaya yang lebih. Tetapi di sisi lain, SOX ini itu dapat meningkatkan kepercayaan investor dan juga publik karena laporan keuangan yang mereka keluarkan itu lebih terpercaya dan lebih akurat, dan juga tadi sudah disebutkan bahwa perusahaan tersebut itu harus memvalidasi laporan keuangan yang mereka keluarkan. Baik, selanjutnya ada risk reports by US companies yang menjelaskan bahwa perusahaan yang sudah terdaftar di bursa saham US itu wajib untuk mengungkapkan berbagai faktor risiko di dalam laporan tahunan seperti Form 10K atau Form 20F. Nah, laporan ini itu sifatnya forward looking, yang artinya fokus pada potensi risiko di masa depan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Jadi bukan hanya membahas masalah yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Dalam laporan tersebut biasanya akan terdapat 3-10 halaman yang menjelaskan berbagai kemungkinan risiko, misalnya adanya perubahan regulasi pemerintah, tingkat persaingan bisnis, lalu perbedaan kondisi ekonomi, lalu perubahan nilai tukar mata uang, hingga gangguan operasional perusahaan. Nah, seluruh pengungkapan ini itu diawasi oleh US Securities and Exchange Commission yang tugasnya ini melindungi investor dan juga memastikan pasar modal ini berjalan secara transparan, adil, dan juga efisien. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai Credit Risk Reporting atau pelaporan risiko pada organisasi amal. Nah, pertama dari sisi tujuan dan prinsip umum. Nah, pelaporan risiko ini penting dan bahkan wajib di banyak negara. Laporan tersebut harus mencerminkan ukuran dan kompleksitas organisasi. Artinya, semakin besar organisasinya, maka pelaporannya juga harus lebih detail. Nah, tidak harus selalu menggunakan format yang baku, tetapi yang penting tetap mencakup informasi utama tentang resiko. Selanjutnya, isi minimum laporan. Nah, biasanya itu mencakup beberapa hal penting. Di antaranya adalah tanggung jawab dari pengurus atau trustees, bagaimana proses identifikasi resiko dilakukan, serta penjelasan tentang resiko utama yang sudah ditinjau. Nah, selain itu organisasi juga perlu memastikan bahwa mereka memiliki sistem pengendalian atau kontrol yang memadai. Kemudian dalam praktik lanjutan, nah pelaporan resiko harus dikaitkan dengan tujuan organisasi. Resiko dinilai berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Proses ini juga harus dilakukan secara berkelanjutan dan ditinjau secara rutin oleh pengurus. Terakhir, dalam contoh penerapan. Nah, organisasi biasanya melakukan identifikasi risiko utama secara rutin, memiliki prosedur yang terintegrasi, serta melakukan analisis strategi terhadap risiko. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum juga harus dipantau dan pengurus perlu mendapatkan pelatihan terkait manajemen risiko. Jadi, secara keseluruhan, proses pelaporan risiko ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dapat mengelola risiko dengan baik dan tetap menjalankan kegiatannya secara efektif dan bertanggung jawab. Oke, materi yang selanjutnya adalah Public Sector Risk Reporting. Nah, bagian ini menjelaskan mengenai kewajiban dan mekanisme pelaporan manajemen risiko pada Departemen Pemerintah serta area sektor publik lainnya. Nah, untuk poin-poin utamanya ada 3, yaitu kewajiban mandat, transparansi informasi, dan juga pelaporan kepada pemangku kepentingan. Oke, materi yang terakhir adalah Government Report on National Security. Nah, materi ini membahas kemajuan dalam komunikasi risiko di sektor publik, di mana pemerintah kini lebih terbuka dalam mempublikasikan analisis ancaman keamanan nasional guna meningkatkan kewaspadaan publik. Nah, kategori ancamannya sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, bencana lingkungan. Yang kedua, kesehatan manusia dan hewan. Yang ketiga, kecelakaan besar. Yang keempat, risiko sosial, dan yang terakhir, serangan disengaja. Kemudian ada juga risk drivers, yaitu yang pertama ada politik, kedua iklim, ketiga persaingan energi, yang keempat sosial ekonomi, dan yang kelima yaitu globalisasi. Kemudian ada juga risk attitude, di mana yang pertama ada critical zone atau zona kritis, yang kedua concern zone atau zona perhatian, yang ketiga cautious zone atau zona waspada, dan yang terakhir yaitu comfort zone, yaitu zona nyaman.